Sementara itu, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta berkunjung ke Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 15 Bali untuk memperdalam sistem pengelolaan warisan budaya dunia UNESCO Subak. Kunjungan ini diharapkan mampu memperluas dan menambah wawasan untuk melestarikan kawasan Sumbu Filosofi yang beberapa waktu lalu saudara telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia pada sidang ke-45 Komite Warisan Dunia di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 18 September 2023. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta langsung melakukan beberapa langkah strategis. Di sisi regulasi, Bumi Mataram itu telah menerbitkan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 360 tahun 2023 tentang Sekretariat Bersama Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Jogja. Keputusan gubernur ini digunakan sebagai fondasi untuk memastikan fungsi komunikasi, penyiapan kebijakan dan strategi pengelolaan, koordinasi integrasi perencanaan, operasional, monitoring dan evaluasi, serta mendukung fungsi pelaporan. Semua fungsi itu menjadi urgensi karena atribut warisan dunia Sumbu Filosofi Jogja sangat dipengaruhi beberapa hal, yakni tekanan pembangunan, tekanan lingkungan, kesiapsiagaan bencana, isu pariwisata berkelanjutan dan eksistensi sosial budaya masyarakat sekitar. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Beni Suharsono mengatakan hal itu saat berkunjung ke Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 15 Bali untuk memperdalam sistem pengelolaan warisan budaya dunia UNESCO Subak. Menurutnya, Bali dipilih sebagai tujuan studi banding karena Subak telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai warisan budaya dunia sejak 2012, bahkan hingga saat ini masih konsisten mempertahankannya. Kita harus segera menggandeng bersama kota dan Bantul. Dan itu sudah dilakukan karena provinsi menjadi jembatan itu. Wilayahnya ada dua wilayah administrasi, tapi kita kan tidak bisa lepas karena kan di dua wilayah administrasi maka provinsi punya peran. Maka provinsi akan menjadi garda depan pelaksanaan pengembangan sumbu filosofi. Pertanyaan paling mendasar adalah piye ono manfaatnya orang masyarakat. Itu kan big question yang dari awal ditanyakan oleh masyarakat. Mari kita membuat peta jalan menuju dan menjawab tuntutan masyarakat yang mengemuka. Dengan apa? Dengan memperbaiki semua yang menjadi prasyarat, termasuk tantangan 5 tekanan yang saya sebutkan tadi. Warisan budaya yang diakui UNESCO pada Subak bukan hanya pada sawahnya, melainkan unsur sistem yang membentuk lanskap area tersebut, yaitu substansi filosofi Trihita Karana di dalam Subak. Untuk mereka yang masih di kawasan Subak, yang masih punya Subak, yang mereka masih tetap menjalankan Subaknya itu tetap ada. Jadi kadang-kadang dari sekian hektar yang ada Subaknya, sawahnya gitu, mereka tetap menyisakan sedikit sehingga ritualnya masih tetap jalan gitu. Tapi kan yang kita mau sebenarnya lebih dari itu gitu. Gimana caranya sistem Subak yang benar-benar dimasuk dalam warisan dunia itu ya tetap Subak gitu. Bukan cuma sepetak sehingga ritualnya bisa jalan dan segala macam gitu. Tapi memang 20.000 hektar ini benar-benar tetap kawasan Subak dari hulu ke hilir dengan sumber air dan sawahnya dengan segala isi dan produk budayanya bisa jalan. Jadi kalau saya bisa ngomong bukan orang Bali gitu ya, nggak usah ditetapin warisan dunia, tetap ada Subak. Luas lanskap Subak sekitar 21.000 hektar yang terdiri dari 5 klaster, yakni Danau Batur lebih dari 1.800 hektar, Pura Ulun Danu Batur 32,50 hektar, Das Pakerisan sekitar 717.000 hektar, lanskap Subak Catur Angga Batu Karu hampir 20.000 hektar, dan Pura Taman Ayun 58,20 hektar. Herdian Giri, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Gianyar, Bali.